Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di AMRI Masak Makan bareng Imam Ria. Hari ini seperti biasa kita mau bagi-bagi resep untuk kalian bisnis atau ide jualan. Nah, buat cemilan di rumah juga pastinya semuanya suka. Kita mau bikin, kita kasih nama tuh tahu kribo. Penasaran? Langsung simak videonya. Oke guys, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya tuh simpel banget. Nah, di sini aku pakainya tahu pong. Ini yang segitiga. Kalian boleh pakai yang kotak juga, sama aja. Yang penting tahunya harus tahu pong supaya bisa diisi. Nah, untuk isian tahunya ini aku pakai kol, toge, wortel dan juga daun bawang. Ini kalian boleh sesuaikan juga mau diisi apa. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku pakai 1/4 tepung terigu. Kemudian ini untuk bumbu isiannya supaya pedas aku tambahkan cabai rawit, 2 siung bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian di sini ada bumbu tepungnya, ada garam, kaldu, lada. Kemudian bumbu isiannya gula, garam, kaldu dan juga lada. Bedanya untuk isian kita tambahkan gula supaya rasanya lebih manis, dan untuk tepungnya nggak ditambahin gula ya guys. Lanjut, di sini aku bakalan blender si bumbu halusnya. Nah, ini udah halus. Lanjut kita bakalan tumis bumbu halusnya dengan sedikit minyak sampai bumbu halusnya matang. Nah, ini udah matang, udah harum banget. Di sini aku tambahin air sedikit aja. Lanjut bakalan aku masukin semua sayuran yang udah aku siapin tadi untuk isiannya. Nah, di sini kalau kalian misal nggak suka kol atau nggak suka toge, boleh di skip salah satu. Yang penting isiannya sesuaikan aja sama selera kalian. Lanjut kita tumis-tumis, terus kita tambahin seasoningnya tadi gula, garam, kaldu, lada. Ini juga sesuaikan dengan selera kalian. Nanti diicip-icip aja. Kalau misal kurang asin atau kurang gurih boleh ditambahin. Nah, ini kita masak sampai airnya asat ya guys. Jadi airnya tuh harus sampai bener-bener menyusut. Tuh seperti ini ya. Ini udah mateng. Nah, lanjut di sini tahu pongnya ini harus kita lubangi dulu dengan cara dibelah pakai pisau seperti ini ya guys. Kita belah dulu semuanya. Oke, kita udah selesai belah. Lanjut kita bakalan isi si tahunya pakai isian yang udah kita masak tadi, yang udah kita tumis. Ini isinya sesuai selera kalian. Di sini aku isi sekitar 1 sendok lebih, 1 sendok teh ya guys. Jadi sesuaikan aja sama ukuran tahunya, dan kalian mau bikin tahunya tuh besar banget atau enggak. Tapi ya guys, ini nanti kan kita mau bikin tahunya tuh jadi tahu kribo. Jadi isiannya nggak perlu banyak. Nanti dia tuh hasilnya bisa gede banget. Jadi ini tahunya kecil, tapi nanti hasilnya tuh bisa gede banget karena tepungnya nanti bakalan kribo gitu guys. Nah, kita isi dulu ya sampai selesai. Oke, ini udah selesai diisi, semuanya udah keisi. Nah, di sini kita bakal siapin dulu tepungnya. Di sini kita masukin seasoningnya tadi semua, kaldu, lada sama garamnya. Kita aduk-aduk di tepung yang 1/4 tadi ya guys. Nah, ini setelah tercampur rata, kita bakalan pisahin sekitar 7 sendok makan tepungnya ke wadah lain. Ini nanti 7 sendoknya ini kita bakalan bikin untuk adonan basahnya. Nah, ini kita pakai 7 sendok dulu. Nanti kalau kurang bisa kita tambah-tambah. Tapi kita bikinnya sedikit-sedikit aja dulu guys. Nah, ini kita tambahkan air, terus kita aduk sampai kekentalan yang diinginkan. Nah, ini kentalnya seperti ini ya guys. Tuh kalian bisa lihat tuh kekentalannya. Jadi dia tuh bener-bener kental, tapi tidak terlalu kental banget. Tuh, jadi dia masih jatuh tapi bener-bener kental. Gimana sih, kental tapi tidak benar-benar kental, tapi dia masih jatuh tuh kayak gitu ya. Gitulah, kalian bisa lihat itu kan. Nah, setelah itu kita bakalan masukin tahunya dulu ke tepung basah seperti ini. Nah, lanjut kita masukin ke tepung keringnya. Jangan lupa tangan kita dicuci dulu. Nah, ini lanjut kita bakalan
aduk-aduk di tepung kering. Nah, ini harus diremas-remas pakai kuku kalian ya guys. Jadi pastikan kukunya tidak panjang dan sudah cuci tangan. Kita remas-remas terus sampai kita dapatkan kribo yang kita inginkan. Nah, di sini aku hanya celup di tepung basah tuh 1 kali ya guys, tapi kalian boleh dicelup 2 kali supaya makin kribo. Tapi saran saya sih 1 kali saja, karena 1 kali saja tuh hasilnya udah gede banget dan udah dapet tekstur si kribonya ini udah dapat banyak banget, lumayan. Jadi nggak perlu sampai 2 kali dicelup, karena nanti kalau 2 kali dicelup tuh hasilnya bakalan gede banget, terus takutnya alot guys. Tuh udah kribo kan, kalian bisa lihat. Nah, ini kita bakal lakuin semuanya seperti ini ya guys. Lanjut, setelah itu kita goreng di minyak yang benar-benar panas ya guys. Minyaknya harus panas, karena kalau minyaknya tidak panas nanti dia bisa bantet gitu loh guys. Jadi minyaknya harus benar-benar panas dan merendam si tahu yang udah kita kriboin. Kita goreng sampai warnanya tuh kuning kecoklatan gitu, golden brown. Jangan lupa dibalik, dan baliknya jangan sering-sering ya guys. Jadi baliknya cukup sesekali aja. Oke, ini udah mateng, kita bakalan angkat. Tuh lihat hasilnya. Ini kalau orang nggak tahu, dikira ini tuh ayam kali ya guys ya, karena bentuknya sama kayak ayam crispy itu, kayak tuh lihat. Dan ini tuh aromanya emang enak banget sih. Tuh, ini bener-bener kribo nggak sih guys? Kira-kira kalau suami kalian ditipu sama ini dikira ayam, percaya nggak guys? Pasti percaya lah, anak-anak juga pasti percaya kalau dikira ini ayam, tapi padahal ini tahu. Tapi ini rasanya enak banget, kalian wajib banget cobain di rumah. Terus untuk ide bisnis juga ini tuh cocok banget. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buktikan ke suami aku. Tahu kribo, ini dia penampakannya tuh, lihat. Oh, kribonya seperti rambut-rambut orang yang kribo kayak gitu, makanya kita kasih nama tahu kribo. Nggak sabar. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita buktikan. Nah, gue makanya di sini mau pakai saus dulu nih. Saus di sini. Ini dia. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Sikat guys. Oh, sensasi kriupnya, wow, kedengeran kan di rumah? Itu dia, kriup banget. Terus rasanya ini karena sayuran dalamnya tadi udah dibumbuin, udah ditumis, jadi ada rasanya enak banget, gurih. Terus ada manisnya, ada asinnya, pas banget pokoknya. Mau cobain lagi. Bismillah. Pakai cabai. Sensasi pedasnya lebih dapat. Jadi cocok banget buat ide jualan, ide bisnis atau cemilan di rumah. Tuh lihat dalamannya, udah dikasih bumbu, ada cabai juga, jadi ada sensasi pedasnya. Gue sikat lagi guys. Kriuk banget. Jadi dengan cuma modal sekitar 15.000 ya, Sampai 15.000 sih, soalnya kan kayak cabai bawang kita bisa ngambil dari dapur, pakainya cuma 2, 3, tapi kita nggak banyak kan. Terus tepung dan sayur-sayurannya juga nggak sekali pakai, bisa berkali-kali pakai. Ini tadi kita bikin 10 kalau kita jual dengan harga 2.000 atau 2.500 itu udah untungnya udah berkali-kali lipat ya kan. Coba kamu tunjukin satu dong, kalau 2.500 segitu kira-kira laku nggak tuh? Nih, segede itu, segede 2.500 pasti tuh. laku banget kan? Pasti ya? laku banget. 2.000 juga kita masih untung. Yang konsumen juga nggak rugi karena besar, enak juga. Yang jualan juga untung banyak karena dengan keuntungan yang berlipat ganda. Ya guys, wajib recook resepnya di rumah. Oke? Terima kasih udah nonton video dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicipin lagi.